percaya Tuhan, Oh yang telah hadir di tempat ini Tuhan, Oh yang akan menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kita akan lanjut dengan pujian nomor 12. Semua baik. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan pelihara Om Lukman sampai umur yang sekarang. Kita percaya itu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Semua baik. Dari semula yang Kau tetapkan hidupku dan aku dalam rencana-Mu Tuhan.
sampai hari ini. Kami percaya Tuhan semua karena anugerah-Mu dalam hidupnya, pemeliharaan-Mu Tuhan sampai akhir hidupnya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu buat hidupnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga pembacaan akan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berbicara melalui hamba-Nya Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu pada malam hari ini Bapa. Kami serahkan Tuhan firman-Mu dalam tangan-Mu yang kudus Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Selamat malam sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, di rumah duka. Sebuah tempat yang tentunya menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap manusia akan memiliki akhirnya. Tapi yang menjadi cuplikan atau hal yang bisa kita renungkan selama kita masih hidup adalah bagaimana kita saat kita ada di akhir. Apakah perjalanan hidup kita sudah cukup berguna bagi Tuhan? Sudah cukup berguna bagi orang lain? Atau ternyata hidup kita hanya kita habiskan untuk diri kita sendiri? Sungguh indah suasana malam hari ini kalau kita melihat Bapak Lukman yang sudah terbaring di peti jenazah ini. Saya secara pribadi dengan Bapak Lukman mungkin baru mengenal beberapa saat, tidak terlalu lama. Beliau bergereja di tempat saya melayani di GSJ Aswar Kartini. Belum lama, tapi percayalah saudara, keberadaan Bapak Lukman yang tidak lama itu di gereja kita, bagi saya pribadi telah mengajarkan banyak hal. Makanya malam hari ini saya bagikan dua hal nilai yang beliau berikan atau impartasikan buat saya secara pribadi, dan saya percaya hal ini tentu akan menjadi pengingat bagi kita semua yang masih hidup. Bapak Lukman selama hidup, pada saat dia datang ke gereja, dia masih duduk di kursi roda. Ya tentu dengan keterbatasan fisiknya, beliau juga ada sakit gitu ya. Pelajaran pertama, nilai pertama yang bisa saya rasakan dari beliau adalah semangat. Saya setiap kali melihat beliau gitu ya, saya melayani di depan, saya pemain musik. Jadi dan beliau itu selalu duduk di depan gitu. Kita letakkan beliau di depan supaya gampang melihat gitu ya. Saya melihat beliau ini pada saat puji-pujian juga semangat gitu. Saya pernah kalau kayak gitu tuh saya pernah terpikir gitu ya, sambil saya main musik, saya sempat berpikir kalau saya kondisi saya kayak apakah saya seperti itu? Ya sesuatu yang saya nggak bisa jawab. Saya belum. Tapi nilai ini yang saya pribadi cukup merasakan karena kami di gereja itu ada beberapa tim Asia gitu ya. Kami suka bergantian menolong pelayanan dengan kursi rodanya. Saya adalah salah satu orang, dan ya momen itu sudah tidak akan ada lagi. Makanya saya bersyukur selama beliau masih ada, saya masih bisa berpartisipasi paling tidak membantu beliau. Ya, makanya pengingatlah buat kita. Saya untuk nilai semangat ini saya mau kita membaca, kalau Bapak Ibu Saudara ada yang bawa Alkitab atau bawa handphone yang ada aplikasi Alkitabnya, bisa dibuka di Yesaya 40 ayat 28 sampai 31.
Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 firman Tuhan berkata seperti ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kitab Yesaya ini, pasal ini ditulis untuk menyatakan nubuatan-nubuatan Allah di tengah dan memberikan penghiburan kepada umatnya selama mereka itu tertawan di Babel kurang lebih 150 tahun. Saudara bayangkan menjadi tawanan selama 150 tahun. Apa rasanya menjadi tawanan? Mungkin ada orang yang dari lahir sampai mati jadi tawanan. Menjadi tawanan itu nggak enak. Tidur nggak tenang, namanya juga tawanan. Jadi ada di dalam tekanan, ada di dalam kesulitan, ada di dalam kesusahan hati. Mungkin ada di dalam situasi seperti kita pada malam hari ini, kesedihan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Maka untuk kita beroleh semangat menjalani kehidupan kita, jadilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadilah orang yang keinginannya mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan, yang keinginannya dia akan terbang tinggi seperti Raja Wali, dia akan mengepakkan sayapnya secara kuat, dia berlari dan tidak menjadi lesu. Sebuah contoh nyata yang Bapak Lukman berikan kepada kita selama beliau masih hidup. Saya tidak percaya kalau beliau tidak menanti-nantikan Tuhan, untuk apa beliau susah-susah datang ke gereja? Untuk apa? Pertanyaannya kita, sisa hidup kita ke depan, kita mau buat hidup kita terbang tinggi seperti Raja Wali, atau kita hanya seperti ayam yang ada di daratan, yang tidak akan pernah terbang tinggi? Semangat itu kita perlukan untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mau bekerja, berusaha, kita butuh semangat. Kita yang sekolah, kita butuh semangat. Untuk melayani, kita butuh semangat. Untuk setia datang beribadah, kita butuh semangat. Untuk setia berdoa, kita butuh semangat. Untuk setia membaca firman Tuhan, kita butuh semangat. Dan semangat itu hanya kita peroleh daripada Tuhan. Bahkan seorang motivator pun belum tentu bisa memotivasi dirinya sendiri. Ada beberapa kisah motivator yang pada akhirnya jatuh karena berbagai macam kesalahan, dan belum tentu mereka bisa bangkit kembali. Semangat itulah yang saya bisa rasakan dari Bapak Lukman secara real buat saya. Apakah kita harus sakit dulu? Apakah kita harus di kursi roda dulu untuk semangat? Jawabannya sih tidak perlu. Hari ini bisa menjadi semangat baru buat kita. Malam ini bisa jadi semangat baru buat kita. Tergantung hati kita. Itu adalah hal pertama yang saya bisa lihat dan saya rasakan dari Bapak Lukman. Dan hal yang kedua yang saya bisa lihat dan rasakan dari beliau adalah rasa cinta kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada kondisi fisiknya. Seperti tadi saya bilang, saya melihat beliau di depan sambil saya melayani, sempat terpikir kalau saya tua dengan kondisi yang sama,
apakah saya seperti Pak Lukman? Karena susah ya, kondisi seperti itu hanya orang itu yang alami. Saya cuma bisa ngebayang-bayangin dan saya juga nggak bisa jawab apakah saya bisa seperti beliau. Tapi rasa cinta yang lebih besar terbukti dari keinginan beliau untuk terus dan terus setia datang beribadah. Kadang-kadang mungkin beliau merasa merepotkan orang lain, orang-orang di gereja. Tapi ternyata orang-orang di gereja begitu berbahagianya melayani beliau juga. Dengan kondisi fisiknya terbatas, dengan kursi rodanya. Tapi coba bayangkan, bisa aja beliau punya pilihan, gak usah lah, saya gak ke gereja juga, orang gak akan menilai saya gimana-gimana, orang emang saya sakit, orang emang saya udah tua. Bisa gak beliau berpikir seperti itu? Bisa banget. Tapi beliau tidak lakukan itu. Pagi-pagi, dan dia tidak pernah terlambat datang beribadah. Dia datang sebelum jam ibadah dimulai, sudah ada dia di bawah. Sekarang ada sempat sarapan, sempat apa gitu. Kalau dia tidak cinta Tuhan, untuk apa dia lakukan itu? Makanya saya percaya beliau cinta Tuhan. Melebihi apa? Fisiknya itu ternyata bukan jadi penghalang gitu. Walaupun mungkin dia ada rasa gak enak sama orang yang dia repotin, tapi saya rasa cintanya kepada Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Dan beliau lakukan itu dengan setia, berbulan-bulan lama. Dan saya berbahagia gitu, melihatnya. Firman Tuhan yang saya mau ambil dari nilai ini adalah dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Maka saya percaya hal yang beliau kejar adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Bagi kita mungkin yang masih muda-muda ini, kebanyakan kita barangkali kita mengejar sesuatu yang kelihatan. Tetapi kita harus ingat, manusia ada masanya, manusia ada akhirnya. Ketika kita, dan kita masanya nggak pernah tahu akhirnya. Nggak semua orang meninggalnya umur 80 ke atas. Ada yang 30-an, ada yang 20-an, ada yang baru lahir juga udah bisa meninggal. Maka itu firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa yang harus kita perhatikan adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Akhirat, kalau bahasa umumnya. Sesuatu yang kita kejar adalah kekekalannya. Firman Tuhan juga bilang bahwa gak ada masalah dengan kondisi manusia lahirnya yang akan semakin merosot. Itu adalah normalnya human being, normalnya manusia aja. Diciptakan umurnya 80 tahun, ya pasti semua organ yang sudah bekerja selama 80 tahun itu ya lama-lama melemah. Itu hal yang normal. Tetapi manusia batinnya tidak akan pernah turun. Manusia batinia yang diisi dari sehari dibaharui sehari ke sehari dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan, berdoa, baca firman, baca Alkitab, apapun itu memperbarui manusia batinia kita, dan itulah yang memberikan kekuatan. Saat kondisi fisik kita yang melemah, kita butuh semangat yang tadi saya sampaikan, inilah yang pertama. Semangat itu hanya bisa muncul kalau manusia batiniah kita itu lurus, manusia batiniah kita ini dibaharui. Kalau enggak, hidup kita hanya akan penuh dengan keluhan, keluhan, dan keluhan. Rasa ucapan syukur yang tidak pernah ada dalam hidup kita, malah kita akan menggerutu dengan kondisi fisik kita yang semakin merosot.
Tapi rasa-rasanya kalau saya lihat dari wajah yang selama ini tercermin dari Bapak Lukman setiap kali datang ke gereja, yang bisa saya lihat, sukacita ada di dalam hati. Entah dia dapat dari mana, tapi saya percaya dari hari ke hari beliau punya manusia batin diperbaharui. Pertanyaannya lagi sama, kita yang masih hidup, sudahkah kita berusaha paling tidak memperbaharui manusia batin kita, atau kita masih terlalu banyak menghabiskan waktu kita fokus kepada hal-hal yang lahiriah, yang kelihatan, yang sementara firman Tuhan bilang. Entah apa yang saudara kejar, entah apa. Tapi firman Tuhan ingatkan kita pada malam hari ini di rumah duka ini, bahwa ada sesuatu yang tidak kelihatan, ada sesuatu yang harus kita perbarui dari hari ke hari. Sehingga apa yang dialami Bapak Lukman, sukacita yang sama bisa kita alami. Gak perlu kita nunggu tua, hari ini, besok, dan seterusnya kita bisa alami sukacita. Makanya saya bilang 2 poin ini aja udah cukup impactful buat saya. Padahal saya belum lama mengenal beliau. Tetapi nilai-nilai tersebut banyak yang memberikan sesuatu yang positif dalam kehidupan saya. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang lain bisa dapat sesuatu yang berbeda. Tapi malam hari ini hanya 2 ini yang saya bisa bagikan. 2 nilai ini yang saya mau kita ingat-ingat apa yang beliau sudah kerjakan, apa yang beliau sudah berikan dampak. Maka saya boleh bilang paling tidak bagi saya hidup beliau sungguh sangat berguna buat saya. Paling tidak buat saya nggak tahu untuk teman-teman yang lain, mungkin untuk rekan-rekannya yang lain, untuk keluarganya. Tapi saya percaya kalau bagi saya aja yang sebentar sudah cukup impactful, apalagi orang-orang yang sudah lama kenal, apalagi yang sudah lama berinteraksi dengan beliau. Saya percaya akan begitu banyak berkat dan hal luar biasa yang bisa kita sampaikan tentang beliau. Pada akhirnya saudara, Mazmur 116 ayat 5 berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi. Dan Pak Lukman adalah orang yang dikasihi Tuhan, maka kematiannya adalah sesuatu yang berharga, yang memberikan sukacita di dalam hati kecil kita yang paling dalam. Karena kita tahu beliau bersama-sama dengan Tuhan, karena kita tahu ternyata selama beliau hidup, paling tidak saudara dengar satu orang yang merasakan dampak dari kehidupan beliau. Sehingga saudara, buat keluarga secara khusus, tidak perlu bersedih terlalu lama. Saya tahu itu berat karena saya pun pernah mengalami hal serupa, ditinggal ayah. Sama, bahkan saya waktu ditinggal ayah saya di Jakarta, ayah saya ada di Pasuruan, saya baru pulang kampung tuh lebaran, hari Rabu. Hari Rabu saya pulang dari Pasuruan ke Jakarta, hari Kamis subuh bapak saya dipanggil. Saya pulang lagi ke sini. Berat bagi saya, waktu itu saya masih kuliah tahun 2008. Saya belum jadi apa-apa. Saya belum bisa jadi anak yang membanggakan papi saya. Saya belum bisa menghasilkan apapun, prestasi saya belum banyak. Jadi mungkin rasanya pada saat itu buat saya ada satu kegagalan dalam hidup saya gitu. Tapi di situ mengubahkan hidup saya. Bapak Lukman hari ini, kalau saya melihat anak-anaknya, yang paling tidak saya kenal ada Ci Ariani atau yang saya sering akrab panggil Cia, ada Ci Pipin. Saya lihat mereka cinta Tuhan. Saya lihat mereka begitu berhasil. Maka saudara, saya boleh bilang Bapak Lukman adalah sosok ayah, sosok suami yang berhasil mengantarkan keluarganya kepada Tuhan, membina keluarganya kepada Tuhan sampai beliau dipanggil Tuhan. Kita boleh lihat hasilnya. Orang-orang yang dikasihi Bapak Lukman mengasihi Tuhan. Mari kita teruskan, mari kita lanjutkan, mari kita tularkan nilai-nilai yang sama agar hidup kita berguna buat orang. Ingat, hidup kita itu bukan untuk kita doang. Hidup kita buat orang lain. Kalau kita nggak bisa berguna buat orang lain, ya untuk apa kita hidup? Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, malam yang indah yang boleh kami nikmati di sini. Walaupun kami tahu ada kesedihan di dalam hati kami, ada kenang-kenangan yang kami ingat tentang Pak Lukman, tetapi kami boleh dikuatkan malam hari ini oleh firman-Mu Tuhan, bahwa semangat dan cinta Tuhan akan menjadi nilai atau modal kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Kalau Bapak Lukman sudah berikan itu, sudah ajarkan itu, sudah impartasikan itu dalam hidupnya kepada kami, biarlah kami mampu melakukannya Tuhan. Secara khusus, aku berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kesedihan di dalam hati mereka Tuhan, biar Kau balut, Kau hiburkan Roh Kudus-Mu Tuhan ada di dalam hati setiap mereka. Dan kami tahu dalam hati kami yang paling dalam, kematian ini akan mendatangkan sukacita, karena kami tahu Bapak Lukman bersama-sama dengan Engkau menikmati kebahagiaan Tuhan, kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Biar Tuhan kekuatan daripada surga yang boleh turun atas keluarga ini, kasih dari surga yang terus melawat keluarga ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Dan biarlah di hari-hari ke depan sampai dengan pemakaman, segala sesuatu Tuhan Kau rancangkan baik. Kami percaya segala sesuatu indah pada waktu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, pada malam hari ini juga kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili GSIA Sport Generation Ministry di Kartini dengan Gembala Sidang Bapak Pendeta David Johan Jaya. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa melayani Bapak Ibu Saudara, terutama keluarga, Ibu Ratna dan anak-anak. Kami bersyukur kami ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami bersyukur Bapak Lukman menjadi keluarga besar dari Happy Sport Family. Dan kiranya pelayanan kami juga berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan pada malam hari ini saya juga ingin memberikan waktu kepada Ibu Doris selaku anak tertua dari Bapak Lukman untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata. Kepada Ibu Doris, waktu dan tempat saya persilakan. Mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk pengajarannya, perhatiannya sampai pada kali ini semua karena anugerahnya dan bagian kuasa. Yang kami boleh rasakan semua, terutama kami, saya, Bapak Lukman, si hidup dan saya sendiri, yang itu luar biasa penyertaannya terhadap papi, mami saya, ya, bahwa sampai hari ini adalah penyertaannya belum kami rasakan bisa. Saya datang pagi-pagi ya ke rumah orang tua saya. Dia tahu saja itu, oh ada yang datang. Ya, kami kita merasakan baru kita bisa bicara ya. Dan pada malam hari ini sungguh anugerah yang tidak terkatakan, karena kita hanya bisa memuji dan memuliakan Dia saja. Karena memang tidak bisa terkatakan anugerah dari suatu pemberian tidak layak kita terima. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita, semua adalah pemberian dari kami percaya Tuhan akan memberikan belas kasihan kepada siapa yang Dia akan berikan belas kasihan. Jadi suatu kedaulatan ya, pada siapa yang saya inginkan. Saya oleh orang tua saya ini, saya dapat memetik suatu hikmah kan di dalam setiap kejadian yang kita alami itu ada hikmahnya. Biarlah segala sesuatu itu kita dapat meresponnya dengan tepat sehingga hasilnya ada better, lebih baik dibanding kita ya, kepahitan. Dan kami baru mensyarikan ada suatu hamba Tuhan yang mengatakan bahwa di rumahnya ada seorang pembantu. Ada 3 tugas yang diberikan. Pertama, kalau saya datang, aku dimakan pintu. 2, sediakan sarapan. Yang 3, bersih-bersih rumah. Si pembantu ini dia lakukan semuanya tidak, dia lakukan. Tetapi
pada saat bukakan pintu dengan datang, ya sekarang akan pagi. Jadi semua yang kejadian itu selalu saya mengambil dengan sesuatu yang positif. Dan semua Tuhan izinkan terjadi. Karena tidak ada satu pun yang terjadi kedua seperti dari dia. Dan itu kami mengucap syukur sekali pada Tuhan, bukan karena saya, karena selama ini memang saya yang diberikan waktu dengan Tuhan ya. Selama saya masih hidup, saya dengan sukacita bisa berbicara di dalam taksi, mobil, untuk yang hari-hari. Kami ini kita selalu berdoa, tidak lagi. Kami adakan pada Tuhan, jangan pada manusia. Ya, seperti itu. Dan luar biasa sekali saya lihat dari mami saya, papi saya, mereka itu selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Dan kami juga selalu berbicara bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak mengenal kehendak orang tua kita. Misalnya, apa yang ada orang tua kita, kamu lakukan supaya kita nanti melakukan kehendaknya, yang biasa seperti itu. Ya, bagaimana kita bisa melakukan dengan kedua orang tua kita yang ternyata kita tidak tahu, tidak mengenal, bagaimana bisa yang Tuhan itu ada seperti apa. Ya, itu semua jadi luar biasa. Kenyataannya kita boleh saksikan, saya boleh lihat sendiri keadaan papi kami. Saya bertemu ke suatu hari-hari yang berharga bagi saya semua. Ya, pada papi dan kami percaya adalah papi itu seperti benar dari papi dan anak-anak kemudian suatu semangat, ya, semangat dan selalu harus mengerjakan apa, harus tuntas. Tapi saya nggak mau setengah-setengah. Seperti itu. Semua adalah mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya. Semua hari-hari hidupnya dan saya merasa itu cepat sekali Tuhan panggil ya. Karena memang seperti kita tahu bukan suatu penyakit kanker, nanti dia suatu saat dia masih dengan hidup akan nangis sekali nahan sakitnya. Tapi tadi ada tetangga bilang, Tuhan Yesus itu sayang papa kamu, ya, supaya tidak menderita seperti itu. Dan baru tadi hari ini saya kabarkan kepada profnya urologi, asistennya bahwa kita bertiga. Karena kemarin tanggal 10 kita ambil darah. Jadi bagi saya itu Tuhan sungguh baik. Anda Tuhan sudah menyediakan saya waktu khususnya dan kita tangkap momen itu ya, supaya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan kami percaya Tuhan Yesus bukan saja Allah yang mengasihi dengan penuh kasih menolak bukan, juga Allah yang murka dan tidak kita melakukan kehendaknya. Terutama kepada kedua orang tua kita harus mengenal orang tua kita yang mana yang tidak sedang dan lakukan. Ya, adalah sebuah daripada kekacauan misalnya. Lakukan apa yang kehendaki orang tua supaya kita akan melakukan apa yang kehendaknya dan kuasa tidak di atas seperti itu. Ya, semua itu luar biasa belajar dan kami percaya pada malam ini papi sudah tenang semuanya di sisinya ya, pada memberi suatu iman dan kami anak-anaknya semua kita dididik tidak kebenaran, misalnya hidup yang benar ya, jangan ibu orang atau kayak gitu, dan nama baik lebih besar itu semuanya ya, kami sudah syukur semua karena melalui orang tua kita. Dan pada malam hari ini juga kami mengucapkan atas nama keluarga jika ada kesalahan di masa hidup, kami mohon maaf pada hati saya dan kami merasakan sungguh luar biasa Tuhan itu hidup dan karena meninggalkan pada tangannya malam dan setengah pagi saya berdoa agar bisa begitu ya. Ternyata satu kalinya secepat sekali Tuhan ambil dan kami percaya dia terbaik bagi dia. Terima kasih semuanya ya, untuk semuanya biarlah nanti kehendak Tuhan saja yang terjadi bukan kehendak dia. Terima kasih atas perhatian hari ini. Baik, terima kasih Ibu Doris atas segala kata-katanya. Jadi kita akhiri. Pengumumannya besok malam kita akan ada ibadah penutupan peti jam 7 malam di tempat ini dan diikuti dengan hari Selasa akan dilakukan pemakaman. Oke,
Mari kita akhiri ibadah penghiburan pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Oke, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan terima berkatnya daripada Tuhan. Sidang jemaat perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini, pulanglah dengan berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan, penghiburan, mulai dari malam hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan setiap jemaat yang telah terima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan.